Jadi kayak yang membatas-batasi. Padahal di dalam Islam nggak pernah loh dibatas-batasin bahwa kerjaan lo seharian harus di rumah terus ya. Nggak ada gitu ya. Kita punya fitrahnya. Kalau di dalam Al-Quran manusia itu atau muslimah perempuan dalam hal ini sebetulnya dia multiperan. Hanya saja tingkat prioritas yang mungkin akan berbeda-beda. Gimana ya Teh cara saya nasehatin anak-anak saya? Mereka soalnya kalau saya kasih tahu ngebantah, teriak-teriak, jadi gini, jadi gitu. Yang pertama kali coba dicek lagi adalah gimana bondingnya, gimana cara komunikasi yang sudah dibangun. Teh Karin atau Karina Hakman adalah seorang ibu dari 3 anak yang berprofesi sebagai peneliti di bidang Employment Relations and Decent Work. Ia menempuh pendidikan S1 di University of Auckland dengan beasiswa penuh dan melanjutkan S2 di Monash University juga dengan beasiswa penuh. Sebagai seorang ibu yang memilih jalur homeschooling, ia juga aktif sebagai seorang public speaker yang kerap membagikan perspektifnya sebagai seorang muslimah dan juga pengalamannya dalam parenting. Kisah tentang Nabi Musa alaihissalam di Quran surah Toha yang sama Allah SWT diperintahkan untuk berhadapan sama Fir'aun. Tapi kata-kata yang Allah SWT bilang itu, dan berikanlah dia nasihat dengan lemah lembut. Bahkan selevel Fir'aun aja harus lemah lembut. Itu sudah tertulis ya kisahnya di Quran ya Quran surah Toha gitu. Jadi ibaratnya anak lo senakal apa hal-hal kecil yang mungkin kita para parents bisa lakukan di rumah yang mungkin dikit-dikit bisa menumbuhkan rasa cinta itu Teh. Karena ada hadisnya kan ya, kalau tidaklah kata Rasulullah SAW, seorang hamba itu dia bersedih, dia lelah, dia kena sakit, bahkan sekecil duri pun yang kemudian itu Allah SWT akan menghapuskan dosa-dosanya gitu ya. Bukan berarti si anak ini berdosa, bukan, tapi menjelaskan tentang ya bahwa sakit ini datang dari Allah, tapi ada kebaikan yang keluar dari itu. Yang terpenting bagi kita adalah Allah menyaksikan apa yang kita lakukan. Gak peduli orang mau ngomongin apa, karena di hari akhirat nanti yang akan menghakimi kita adalah Allah SWT. Welcome to Boss Mama Podcast, tempat aman di mana kita ngebahas seputar motherhood, career, self-development. Nah, biasanya kita sebagai parents itu di era yang serba kompetitif, serba digital, serba cepat. Ini kan sering banget fokus untuk mengejar kesuksesan yang terbaik lah buat anak kita. Ya, usaha sana-sini, menanamkan kerja keras. Tapi kadang-kala kita juga punya dong visi dan misi untuk membuat anak tuh sukses tidak hanya di dunia tapi akhirat. But the thing is, itu adalah challenge-nya ya. Bagaimana kita nggak hanya fokus kepada mereka bisa punya etos kerja keras untuk konteks dunia, tapi juga mereka ingat nih prinsip-prinsip agamanya yang bisa membawa mereka kebaikan nanti. Nah, narasumber kita kali ini itu tepat banget untuk membahas sharing pengalamannya ya. Teh Karin, welcome. Thank you so much. Makasih Teh Karin udah mau sharing di Boss Mama Podcast. Thank you. Di sini soalnya aku ngeliat Teh Karin tuh sosok parent yang anaknya juga sudah besar ya, 3 anak ya, sekarang SD ya, 3-3-nya ya, ada yang 5 SD, 1 SD, dan 1 lagi umur berapa Teh? Yang paling besar baru naik ke kelas 5 SD, yang kedua ke 4 SD, yang ketiga TK lah ya, hitungannya gitu insya Allah. Dan itu aku kadang ngeliat postingan Teteh di media sosial tuh banyak sharing juga nih. Jadi kita pengen membawa itu ke obrolan podcast kali ini kali ya Teh. Nah, mungkin boleh diceritain gak nih sekarang kesibukannya tuh lagi apa? Dan sama anak-anak kan juga aku lihat anak-anak tuh homeschooling ya, berarti banyak banget kegiatan bersama Teteh nih. Kalau sekarang nih gitu, biasanya kesibukannya lagi apa Teh? Ya, Masya Allah ya. Sebelumnya, I really appreciate you for inviting me here. Dari tim Boss Mama juga. Mudah-mudahan sesi kita bisa bermanfaat, dan disclaimer dulu di awal ya. Kalau misalnya nanti ada kurang dan salah, mohon maaf duluan ya buat audiens juga yang hadir di sini. Kalau kesibukan, kalau sekarang ya mungkin macam-macam. Kalau yang basically kalau tadi homeschooling sebetulnya udah nggak terlalu berat, kind of. Karena anak-anak tadi ya, yang pertama dan kedua tuh udah masuk ke kelas 4 dan kelas 5, mereka udah cenderung bisa belajar secara independen. Paling tinggal yang ketiga, yang TK, yang dia lagi belajar baca ya, butuh lebih banyak effort lah. Tapi homeschooling itu sendiri kayak mungkin cuma ngabisin waktu 2 to 3 hours a day. Kayak enggak, it's not that much gitu insya Allah. Di luar dari itu sekarang sebagai researcher, ngerjain proyek-proyek penelitian di bidang decent work, karena dulu memang ngambil S2-nya di bidang itu gitu ya. Dan ini tapi baru mulai sih, baru sekitar 1 tahunan, karena Teteh I took several years of
Gap years, several years ya, berapa ya? Gap year ya, 6 Teh? tahun, setelah, karena Teteh ada masalah ginjal juga. Jadi udah setelah lahiran Fatimah itu kondisi fisik menurun, terus juga waktu itu sebagai junior lecturer ya, dosen muda, kayak nggak kehandle. Jadi ya udahlah, skala prioritas waktu itu sempat resign dulu, jadi dosen di salah satu PTN di Bandung. Terus akhirnya baru nyambung lagi tahun lalu jadi researcher, sekarang ngerjain proyek-proyek di bawah Lembaga Penelitian Universitas Indonesia sama Kementerian Tenaga Kerja. Selain itu mungkin public speaker di beberapa waktu, mungkin sepekan dia dialokasikan lah, sepekan sekali atau sepekan 2 kali. Kadang-kadang, tapi jarang sih, nulis-nulis di Instagram. Kalau tadi bilang lihat postingan Teteh, aduh malu banget sebenarnya karena Teteh jarang banget posting. So I'm so sorry kalau misalnya nanti ada yang ngeliatin Instagramnya kayaknya hening banget gitu. So I wouldn't say that I'm a content creator. I don't think I am ya. Mungkin selain itu apa ya? A student of Quran probably. Teteh masih terus berusaha untuk belajar, and I'm trying my best to always allocate myself to learn, untuk mempersiapkan jenjang studi. Mungkin kalau ada rezeki bisa lanjut lagi gitu, insyaallah. So far sih kayak gitu. Oke, banyak ya kesibukannya Teh. Dan kalau mungkin kita pengen mulai somewhere nih buat percakapan hari ini. Kan Teteh nih emang backgroundnya sangat di research, akademik. Kemarin S1-nya di University of Auckland di New Zealand, terus S2-nya di Monash University Melbourne ya di Australia gitu. Terus kemudian ya memiliki hobi di bidang akademik, riset. Nah, kita kan suka dengar istilah scientific parenting, dan maksudnya mungkin lebih kepada parenting, banyaklah ilmu-ilmu saintifik yang membantu kita untuk mengarahkan anak nih bagaimana sih. Dan tapi kan scientific ini sebenarnya ada benang merah dengan ajaran-ajaran yang ada di Quran tentang parenting. Kayak seperti ayat-ayat yang mungkin yang membahas bahwa penting nih membangun kedekatan dengan anak, atau sedasar ASI itu dianjurkan 2 tahun. Jadi banyak istilahnya hal-hal yang dianjurkan dalam parenting tapi selurus dengan scientific parenting. Nah, bagi Teteh nih apa aja sih prinsip-prinsip parenting yang menurut Teteh tuh selaras dan Teteh terapkan nih ke anak-anak Teteh dari kecil? We can spend hours and hours talking about Betul that. Sih. Jadi kalau mungkin, karena kita segmennya singkat ya, kalau Teteh bisa milih dan menyederhanakan, mungkin Teteh akan bagi jadi 2 ya. Dari yang pertama adalah dari perspektif Islam, dan kemudian hasil dari scientific findings tadi berkenaan tentang a role of a mother. Yang kedua kemudian kayak bagaimana cara menjalin bonding atau berkomunikasi dengan anak. Jadi kalau yang pertama, salah satu yang buat Teteh tuh kayak surprising ya gitu, bahwa di dalam Islam itu ternyata sangat-sangat menghargai dan menjunjung tinggi kesehatan ibu dalam proses pendidikan anak. Jadi kayak penting banget nih kesehatan ibu itu gitu. Dan ketika Teteh bicara tentang kesehatan, it's not only your physical health but also your mental being. Kayak kesehatan jiwa itu luar biasa penting gitu ya. Karena ketika si ibu ini kemudian dia secara jiwa tadi dia misalnya kering, dia kemudian secara jiwanya dia overstressed, kayak dia nggak bisa cope sama masalah-masalah dia sendiri. It's going to be really, really difficult to connect with your children, to be present, untuk kemudian menunaikan si hak-haknya anak. Dan itu kayak buat Teteh salah satu yang sangat surprising. Jadi ketika di luaran sana banyak orang bilang, oh ya kita nih harusnya self love ya sebagai ibu, kita harusnya self care. Sebetulnya di dalam Islam itu sudah disampaikan lebih dari 1400 tahun yang lalu, bahwa sebagai seorang ibu itu penting loh bagi kita untuk makan yang benar. Penting loh bagi kita untuk tidur. Dan kadang-kadang kan ada ya yang ibu-ibu ambis banget lah. Pokoknya jadi ibu itu seakan-akan kalau mau istirahat tuh ngerasa berdosa gitu. Iya, sering sekali narasi itu dari gitu ya. sekeliling. Actually no, it is your need gitu ya, untuk kemudian istirahat. Untuk olahraga, ya berapa banyak ibu-ibu terutama kayak generasi milenial mungkin ya, kayaknya kalau mengalokasikan waktu untuk dirinya sendiri tuh kayak ngerasa yang kurang all out untuk anak. Padahal itu penting loh buat dia untuk menuntut ilmu misalnya. Di dalam Islam menuntut ilmu itu ya terus menerus gitu ya. Mau kita kemudian sesibuk apapun ya kita bisa terus belajar untuk berkarya, bermanfaat. Kan sering tuh dibentur-benturkan ya antara ibu yang
Ya itulah pokoknya gitu ya. Bekerja, ibu bekerja di kota-kotakan, ibu rumah tangga, dan pemikiran bahwa kalau udah jadi ibu, kalau mau jadi muslimah yang baik, berarti kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Dan itu sebetulnya it's pretty scary back then gitu ya. Kayak Teteh takut banget bahwa nanti kalau jadi ibu nggak bakalan bisa ngapa-ngapain. Oh ternyata nggak ya. Di dalam Islam itu tuh termasuk kebutuhan kita, termasuk kebutuhan kita untuk menuntut ilmu, termasuk kebutuhan kita untuk menjaga hubungan sosial kita di masyarakat, termasuk kebutuhan kita untuk berkontribusi sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, and it's needed for your mental health gitu ya. Karena kan salah satu yang menyebabkan stres juga adalah ketika kita ingin melakukan sesuatu tapi kita nggak bisa mengusahakannya. Betul, jadi kayak mungkin yang sering diceritain ini tiap hari cuma urusin hal-hal di rumah, anak dan That's right. Lama-lama stres. Ternyata itu pun juga dibahas ya dalam Quran bahwa ya itu berpengaruh ke mungkin kesehatan mental ibunya, ya mengaruh juga ke approach kita ke anak karena dalam bonding jadi lebih challenge karena kitanya juga udah stres, gimana kita mau tulus gitu ya. Betul. Jadi kayak yang membatas-batasi, padahal di dalam Islam nggak pernah loh dibatas-batasin bahwa kerjaan lo seharian harus di rumah terus ya, nggak ada gitu ya. Kita punya fitrahnya. Kalau di dalam Al-Quran manusia itu atau muslimah, perempuan dalam hal ini sebetulnya dia multiperan, hanya saja tingkat prioritas yang mungkin akan berbeda-beda. Kayak contoh Teteh tadi ya, ada masanya di mana Teteh being a student mom. Ketika lagi di Monash University kan S2 tuh sambil bawa anak, tadi kita sempat ngobrol, bawa baby ya. Memang pada saat itu skala prioritasnya benar-benar antara baby dan kuliah. Jadi mungkin Teteh nggak banyak jalan-jalan karena waktu itu masih 25 tahunan. Teman-teman tuh pada jalan-jalan ke sini, pada jalan-jalan ke sana. Well, I couldn't do that karena waktu itu lagi fokus untuk menyelesaikan S2 sambil menyusui 2 bayi itu gitu. Dan ya. Dan waktu itu cerita menariknya bayinya dibawa ke kelas ya Teh. Iya, karena waktu itu nggak bisa pumping ceritanya ya, karena ke audiens ya. Jadi waktu itu Teteh nggak bisa pumping dan agak deg-degan juga ya. Waktu itu pertama kali masuk ke kelas bawa baby, terus akhirnya mau izin sama profesornya, boleh nggak saya izin keluar? Tapi ternyata profesornya baik banget. Beliau bilang just bring your baby in so I can still listen. Kata dia bilang, oh ya udah, akhirnya dibawa bayinya. Alhamdulillah setelah itu ya udah akhirnya dibawa ke kelas itu untuk menyusui. Begitu dia udah selesai menyusui, karena dulu juga baby Yusuf itu 4 kilo ya lahirnya. Besar ya. So it took quite a long time untuk satu kali sesi hanya untuk menyusui gitu. Oh gitu. Dan qadarullah, bismillah bifadlillah, alhamdulillah ya, semuanya mah nikmat dari Allah gitu. Walaupun waktu itu kami udah planning untuk ngejeda 2 tahun, Teteh nggak seambis itu ya mau langsung hamil lagi. Ya alhamdulillah Teteh hamil lagi. Itu sampai dokternya nggak percaya. Kok bisa hamil lagi? Anak pertama usia berapa? Anak pertama umur 3,5 bulan. I was not supposed to get pregnant at the time. Tapi ya alhamdulillah ya, itu memang karunia dari Allah. Jadi semester 1 itu memang akhirnya kuliah sambil hamil, sambil menyusui. Sambil itu benar-benar 3 role. 3 role. Kemudian yang semester 2-nya Teteh melahirkan tuh 2 hari sebelum final exam. Semester 3, semester 4 memang akhirnya bawa 2 bayi itu ke kampus karena memang udah biasa ya. Tapi memang kemudian aspek-aspek kehidupan yang lain mungkin prioritasnya agak berkurang. Misalnya kayak kontribusi di masyarakatnya mungkin nggak sebanyak pada saat masih single dan sebagainya. So that's me as a student mom. Kemudian pulang ke Indonesia, sempat jadi dosen tadi ya. Lalu kemudian sempat resign juga. So many reasons gitu. Lalu kemudian baru tahun lalu get back to work as a working mom. Jadi kayak mungkin akan ada perbedaan skala prioritas dalam menjalani fase-fase kehidupan kita tadi sebagai perempuan. Tapi secara fitrahnya tadi yang buat Teteh tuh kayak surprising. Oh, actually being a mother in Islam, it's really important for you to take care of yourself, of your need, of your ambition. Ambition ini in a good way ya, bukan ambition yang kayak egosentris kita, bukan, tapi ambition yang ya itu untuk Allah juga loh gitu. Kita menuntut ilmu itu karena Allah. Kita mau berkontribusi di masyarakat juga karena Allah. So that's one thing gitu. Terus yang kedua buat Teteh sih yang kerasa inline banget sama scientific findings itu ketika Teteh belajar tentang bagaimana ternyata penting banget loh ngejaga bonding sama anak. Dan itu menjadi salah satu kalau di di Departemen Kesehatan atau Tumbuh Kembang Anak dari Australia, dan waktu itu juga Teteh ngelihat harusnya sih masih ada ya di Harvard
Children Development Center. Dia ngeluarin hasil penelitian bahwa di masa-masa awal salah satu milestone yang paling penting untuk anak itu adalah strong and healthy attachment sama caretaker dia. Utamanya kan kepada ibunya, kepada ayahnya. Itu pun juga dua peran itu sama-sama penting ya, baik ayah maupun ibu gitu. Atau caretakernya gitu ya. Kalau misalnya ada yang punya anak, kemudian ada caretakernya di luar dari ayah dan ibu, penting banget buat ngejaga healthy relationship di sana. Yang itu didukung dengan cara berkomunikasi yang sehat. Cara berkomunikasi yang sehat, kita bicara scientific findings ini ya. Kayak misalnya as simple as listening, mendengarkan. Kan suka dengar ya, kita dengan satu jarak, kemudian kita saling ada eye contact. Ya. Lalu kemudian ada give and return, kayak misalnya anak ngomong sesuatu atau melakukan sesuatu, kita respond to them gitu ya, kita merespon mereka. Ternyata subhanallah gitu, itu kan sebetulnya akhlaknya Rasulullah SAW ya. Rasulullah SAW tuh ngajarin kita kalau Rasulullah SAW diajak ngobrol sama orang itu, beliau tuh langsung mengarahkan tubuhnya, badannya itu langsung ke hadapannya. Dan kasih attention. Full attention gitu. Kan kadang-kadang orang, apalagi di zaman kita sekarang gitu ya, udah ada sibuk ya, handphone gitu, anaknya datang mama ya ini gitu kan ya. Itu sebetulnya ngaruh, kayak baik dari perspektif Islam maupun dari perspektif tadi hasil scientific findingsnya. Terus kayak misalnya mendengarkan, Rasulullah SAW itu adalah orang yang mengajarkan, meneladankan kalau ada orang ngomong tuh jangan dipotong. Nanti tunggu sampai Launa umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Itu kan lagi banyak banget ngomong ya. Lagi perkembangan literasinya juga sangat-sangat tinggi. Mungkin dia akan cerita panjang lebar dari A sampai Z, cerita tentang tanaman, dia warnanya hijau, dia pointy, dia ini segala rupa. Itu kadang-kadang kan banyak ya yang gak sabar untuk mendengarkan. Udah ya gitu. Pengen ngerjain yang lain gitu. Ternyata baik dari sisi scientific findingsnya tadi maupun dari perspektif Islam, it's really important for us to listen, untuk kemudian mendengarkan sampai selesai, untuk gak memotong, untuk appreciate dan sebagainya. Belum lagi tentang this one is a good one. Gimana teh? Tentang dampak dari marah. Ini kan apalagi cocok banget kalau anaknya udah toddler gitu. Betul. Kita suka kelepasan lah ya, udah stres Nah itu bagaimana teh? Once, twice, in a while gitu. Mungkin it's okay because we're not perfect ya. Kita gak sempurna. Ada kalanya kayak kita benar-benar lagi berat banget dan mungkin akan keluar gitu ya. Tapi ternyata itu ada dampaknya ya. Dampaknya kalau misalnya itu berterusan, apalagi hampir setiap hari, terus-terusan anaknya dimarahin. Pada saat anaknya dimarahin, sebetulnya si anak ini bukan hanya sedih karena dia merasa bersalah ya, tapi dia akan sedih merasa dirinya tidak worth enough di hadapan orang tuanya. Dan ternyata di dalam Islam udah dinasehatin dari dulu-dulu gitu. Kata Rasulullah SAW ini salah satu hadis yang populer di TK-TK gitu ya, la taghdab walakal jannah gitu. Jangan marah bagimu surga gitu. Jadi di dalam Islam juga itu sangat-sangat ditekankan, kita itu dalam mendidik, dalam berkomunikasi ya, kita diajarkan untuk lemah lembut gitu. Dan ada banyak banget penelitian-penelitian yang bilang bahwa anak-anak itu dia akan cenderung nurut, akan lebih percaya sama orang-orang yang punya hubungan hati yang kuat kan ya, komunikasi yang membuat dia ngerasa aman. Safe zone lah ibaratnya. Jadi kalau misalnya orang tuanya sering marah, sering mengkritik, dikit-dikit kemudian disalahin, dikit-dikit kemudian dihakimi, mungkin anaknya gak akan percaya. Mungkin waktu dia kecil dia tetap nurut karena dia takut, ya, karena dia defenseless, dia powerless, dia gak punya opsi lain kecuali nurut. Tapi seiring dengan anak-anak itu besar, ketika dia gak percaya sama orang tuanya dan seterusnya, dan dia udah punya teman-teman, dia punya gadget, dia punya aktivitas yang lain, mungkin dia akan nanti nggak terlalu akan ngikutin lagi apa kata orang tuanya. Dia akan lebih ngikutin apa kata teman-temannya, atau dia akan ngikutin fandom manapun dia berada gitu dan seterusnya gitu ya. Karena tadi ya hubungannya nggak kuat gitu. Sementara kalau misalnya hubungannya kuat, si anak ini dia percaya ya kepada orang tuanya, bahkan ketika orang tuanya nggak ngomong apa-apa. Orang tuanya cukup meneladankan aja. Orang tuanya ngajarin gimana cara makan yang sehat, gimana pentingnya belajar, gimana pentingnya untuk berkata-kata dengan baik. Si anak itu akan ngikutin. Bukan hanya tentang ibadah saja ya, misalnya kayak sholat,
Al-Quran dan seterusnya, tapi juga tentang akhlak. How do you behave, how do you interact with people dan sebagainya. Bahkan ketika orang tua yang nggak ngajarin, kalau anak ini percaya sama orang tuanya, dia akan ngikutin. Dan si anak ini ketika dia tadi percaya sama orang tuanya, ada apa-apa dia akan cerita sama orang tuanya. Dan itu perlu banget bagi orang tua ya, untuk kita bisa punya hubungan yang kayak gitu, supaya ketika nanti mereka semakin besar, masalah mereka semakin kompleks, the first people they will come to when they have problems are us gitu loh. Mereka akan datang ke kita dulu. Mereka sedih karena gurunya begini-begini, mereka sedih karena teman-temannya begitu-begitu. Mereka akan cerita dulu ke kita. Dan itu penting banget, karena kalau misalnya nggak terjalin ya, gimana cara mau nasehatin ya. Kan banyak tuh orang tua yang suka bilang, gimana ya teh cara saya nasehatin anak-anak saya. Mereka soalnya kalau saya kasih tahu ngebantah, teriak-teriak, jadi gini, jadi gitu. Yang pertama kali coba dicek lagi adalah gimana bondingnya, gimana cara komunikasi yang sudah dibangun selama ini gitu. Jadi ya Masya Allah lah, di dalam Al-Quran tuh disebutin di Quran surah Al-Imran ya 159. Allah perintahkan kita berlemah lembut ya, ngambil teladan Rasulullah SAW. Karena kata Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kamu berlaku kasar ya, berlaku keras dan berhati kasar, niscaya mereka akan menjauh darimu. Ini bicara tentang manusia dewasa. Jadi kalau manusia dewasa aja tuh nggak senang dikerasin, nggak senang dikasarin, apalagi anak-anak gitu. Ya walaupun kadang-kadang orang tua suka nyari excuse ya. Excuse-nya tuh adalah teteh nggak tahu aja, anak saya itu bandelnya tuh gini, dari lahir tuh gini gitu dan sebagainya. Nah kalau udah ada yang nyari excuse gitu, teteh biasanya pakai kisah tentang Nabi Musa alaihissalam di Quran surah Toha, yang sama Allah Subhanahu Wa Taala diperintahkan untuk berhadapan sama Firaun. Tapi kata-kata yang Allah Subhanahu Wa Taala bilang itu, dan berikanlah dia nasihat dengan lemah lembut. Bahkan selevel Firaun aja harus lemah lembut. Jadi emang itu sudah tertulis ya kisahnya di Quran ya, Quran surah Toha gitu. Jadi ibaratnya anak lo senakal apa sampai harus seanjurannya pun Firaun itu lemah lembut ya, bagaimana anak ya. Masya Allah. Jadi itu kayak salah satu aspek yang buat teteh, oh Masya Allah ya. Jadi scientific findings ini menguatkan apa yang kemudian sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi nih teh kan pasti ya tadi ya bicara praktek. Misalnya kita pengen ngelarang anak untuk jangan pegang-pegang itu, tapi diulang terus kan, mungkin anak masih belajar ya, atau pas udah besar ya mungkin lebih greget lagi kadang, atau kayak kadang tuh memang ada orang tua yang intensinya pengen emang nih mungkin aku tegasi supaya ini pelajaran dan ingatannya tuh masuk nih, tapi gimana kita ngebedain itu emang marah-marah atau sama kita memang pengen tegas, karena kita nggak mau kan terlalu lembek istilahnya sampai anak tuh jadi nggak tahu batasan, jadi nggak punya akhlak yang diharapkan. Nah itu bagaimana ya teh? Karena menurutku tuh tricky banget ngebagi antara dua itu. Jadi kita harus pisahkan antara tegas dengan marah ya. Exactly your question. Jadi tegas itu bisa dengan lemah lembut. Contoh sederhana misalnya gini, ada anak, dia sakit, dia nggak boleh makan es krim. Terus dia bilang sama ibunya, tapi aku maunya makan es krim. Terus dia nangis-nangis, dia apa? Ibunya itu datang. sangat mungkin terjadi kayaknya teh. Very possible. Terus ibunya datang dan dia peluk anaknya, sabar ya nak ya. Nggak semua yang kita inginkan ini bisa kita dapetin. Insya Allah nanti kalau udah sehat, udah sembuh, kita bisa beli es krim kok. Jadi ibunya nggak marah, tapi ibunya tegas gitu ya. Tetap nggak boleh. Tetap nggak boleh gitu. Contoh misalnya yang sering kejadian gitu ya, ibu-ibu misalnya bawa anaknya ke supermarket, udah bilang sama anaknya mau ikut, iya mau ikut mam gitu ya, mau ikut mah gitu. Tapi nanti di supermarket kita nggak beli mainan ya, kita cuma buat belanja barang-barang dapur. Nyampe ke sana dia lihat Lego, terus dia nangis-nangis. Dan biasanya ibu-ibu gimana ngeliat anaknya nangis? Aduh, apalagi kalau yang tantrum umum ya. Gue diliatin sama orang, udahlah daripada gue diliatin mendingan dadanya gue kasih aja. Oke, 1 kali 2 kali akhirnya anaknya belajar, kalau gue nangis gue bakalan dikasih apa aja. Jadi disitulah kemudian yang menyebabkan si anak itu manja bukan karena si lemah lembutnya, tapi karena ibunya nggak tegas. Jadi lemah lembut dengan tegas itu bisa bergandengan tangan gitu. Sementara kalau marah itu kan dengan bentakan. Bahkan ada yang kemudian di ghosting ya anaknya ya, dan silent treatment. It's really cruel actually. Itu gitu juga ya. bentuk salah satu bentuk marah ya gitu. Dan sebetulnya mudah-mudahan nggak ada yang seperti itu ya. Jangan sampai gitu, karena
walaupun anaknya terlihat seperti tidak merespon kalau ada orang tua yang kemudian memberikan silent treatment kepada anaknya, itu anaknya terluka banget gitu, sedih banget, kasihan gitu ya. Terus misalnya dengan bentakan, bahkan sampai dengan tangan, jangan. Dan apalagi kalau sampai membahayakan. Jadi kalau misalnya ada yang betul-betul tidak bisa mengontrol marahnya sampai membahayakan anak, I think that's the time for you to seek professional help. Ya, and it's okay to seek for professional help because you need it gitu. Sebelum kemudian terjadi hal-hal yang betul-betul membahayakan, kayak misalnya yang Teteh terima itu, misalnya ada ibu-ibu muda yang cerita, ya Teh, aku tuh sampai nggak bisa ngontrol kemarahan aku sampai aku ngebanting anak aku. Dan itu bukan cuma sekali 2 kali, sering Teteh terima. Biasanya kalau udah nyampe ke situ, because I'm not a psychologist, I'm also not a psychiatrist, Teteh akan rekomendasikan coba cari tenaga profesional, tenaga ahli untuk mendiagnosa gitu. Karena kita nggak bisa asal diagnose. Jadi kalau misalnya tadi lemah lembut, tegasnya jalan, dan kemudian anak juga percaya sama orang tuanya, insya Allah akan lebih mudah orang tuanya itu akan mengarahkan. Walaupun itu aja nggak cukup. Anak juga perlu pemahaman ya. Jadi kalau di dalam Islam, penting banget untuk memberikan ilmu ya kepada anak. Scientific findings juga kemudian menyampaikan penting banget reasonings untuk anak. Bahasa yang mereka pakai reasonings. Jadi ketika kita mengajarkan anak sesuatu, kita kasih tahu kenapa kita harus kayak gitu. As simple as misalnya kita ngajarin ke anak-anak kita, rajin belajar ya. Kenapa harus rajin belajar? Di dalam Islam mau diajarin ya, kata Allah, kalau misalnya kita itu punya ilmu dan kita beriman, kita akan ditinggikan derajatnya gitu. Nah, nanti kamu kalau udah besar jadi orang yang kemudian bisa berkontribusi ya di masyarakat. Itu juga kita kasih reasoning ya. Ya nak, soalnya nanti di sisi Allah, apa-apa yang kamu lakukan untuk orang lain, menolong orang lain, bermanfaat bagi masyarakat, itu insya Allah nantinya akan menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti di sisi dalam tanda petik, walaupun Teteh nggak senang sih nyebut ini sisi duniawinya lah, kemudian disampaikan kan, kalau misalnya dengan bidang-bidang tertentu dan sebagainya, sehingga nantinya akan lahirlah si anak-anak yang ketika mereka menjadi engineer, mereka jadi engineer yang terbaik, jadi pemimpin yang terbaik, jadi entrepreneur terbaik, dokter terbaik, sehingga semakin kuat keimanan mereka, semakin kuat bakti mereka sama orang tua, dan akan semakin luas juga manfaat yang dirasakan oleh masyarakat di sekeliling mereka gitu. Jadi pendidikan Islam tuh bukan hanya tentang gimana anak sholat, gimana anak baca Al-Quran, gimana anak haji, tapi jauh lebih luas dari itu gitu. Dan tadi ya itu ya, Teteh kan juga nggak pengen menyebutkannya duniawi karena seakan-akan tuh itu 2 pilar yang berbeda gitu. Padahal sebenarnya ketika kita istilahnya mengejar duniawi, kita menuntut ilmu, itu sebenarnya sesuatu yang untuk agama ibadah, juga, kalau ibadah juga ya. Ketaatan kepada Allah. Nah penasaran nih Teh, kan sekarang anaknya sudah 3, sudah ada yang SD, TK. Aku menghitungnya udah cukup lebih besar lah ya, karena anakku kan sekarang masih bayi ya. Nah bagaimana Teteh memperkenalkan rasa cinta kepada Allah kepada anak-anak Teteh sejak dini gitu? Karena kan mungkin ya tadi agama tuh lebih loh dari sekedar harus bisa rajin sholat, harus berdoa. Nah bagaimana nih Teteh apa hal-hal kecil yang mungkin kita para parents bisa lakukan di rumah yang mungkin dikit-dikit bisa menumbuhkan rasa cinta itu Teh? Ini dari pengalaman Teteh aja nih. Dari pengalaman ya, yang mana ya mau dipilih? Mungkin sederhananya, disclaimer ya, I'm not perfect. Teteh gak sempurna, but I'm trying my best to always incorporate Allah in every single thing that we do at home. Jadi kayak misalnya contoh lagi makan gitu ya, terus makanannya enak, Teteh akan bilang Masya Allah enak gak gitu. Ya ini makanannya dari Allah loh, betapa Allah tuh sayang sama kita gitu ya. Misalnya mereka lagi mau belajar gitu ya, sebelum belajar pada saat doa tuh bukan cuma ngajarin doa, tapi kemudian diingatkan kembali kenapa sih kita kemudian belajar. Dalam bab sholat dan sebagainya, itu juga kemudian selalu dikaitkan dengan why-nya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk hal-hal yang mungkin buat mereka tuh kayak tidak mengenakan, kayak sakit gitu misalnya. Sakit tuh kan gak enak gitu ya. Nanti kita akan cerita, Teteh akan cerita gitu. Ya sakit itu sebetulnya boleh jadi salah satu tanda kasih sayangnya Allah
karena itu kan bagian penting tuh memperkenalkan konsep dunia dan akhirat. Di dunia ini kita cuma sebentar, ini tempatnya kita nanti akan diuji. Ini buat anak teteh yang udah umur 10 tahun ya, bukan yang 3 tahun 2 tahun. Jadi tergantung tahapannya usia, tetap ya di garis bawah ya. Ada tahapannya. Mungkin di sesi lain lah kalau mau lebih detail. Jadi misal ke 10 tahun teteh udah bisa bicara bahwa ya boleh jadi ini ujian gitu ya. Allah menguji untuk yakin gak bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu sayang, yakin gak bahwa untuk setiap sakit itu Allah akan kasih pahala, karena ada hadisnya kan ya, kalau tidaklah, kata Rasulullah SAW, seorang hamba itu dia bersedih, dia lelah, dia kena sakit bahkan sekecil duri pun, yang kemudian itu Allah Subhanahu Wa Taala akan menghapuskan dosa-dosanya gitu ya. Bukan berarti si anak ini berdosa, bukan, tapi menjelaskan tentang ya bahwa sakit ini datang dari Allah, tapi ada kebaikan yang keluar dari itu. Tentang bersungguh-sungguh dalam belajar. Bahwa salah satu adab menuntut ilmu itu kita bersungguh-sungguh loh. Kalau kita bersungguh-sungguh insya Allah nanti dapat pahala. Dulu pas awal-awal menerapkan ini, it felt so weird karena mungkin teteh gak terbiasa. Waktu kecil juga teteh tidak diajarkan seperti itu. Dan ibu teteh juga non-muslim by the way. Sampai sekarang masih non-muslim, memang Chinese satu keluarga besar. Jadi teteh gak diajarkan konsep-konsep ini. Jadi kayak agak aneh aja gitu mempraktekkan itu ke anak-anak. Dari umur 2 tahun, 3 tahun cerita tentang Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan baru diterapkan sama teteh ya. Betul gitu. Dan awal-awal tuh kayak agak-agak underestimate gitu lah. Emang seberapa ngaruh gitu. Sampai pas kapan itu, waktu itu umur 5 tahunan ya, Yusuf tuh lagi ngerjain penambahan gitu lah. Dia memang seneng matematika. Penambahan gitu, terus dia nguap-nguap. Terus teteh nanyain, Yusuf capek? Iya Umi, Yusuf mau berhenti aja? Enggak kan insya Allah dapat pahala, dia bilang gitu. Itu 5 tahunan menjelang 6 tahun. Oh ternyata masuk ya gue ngomong. Berarti itu kelihatan. Betul, dia ngomong kayak gitu. Dan itu bukan sekali 2 kali. Itu sering kalimat itu sering dia sampaikan. Misalnya pada saat dia lagi murojaah, dia lagi ngafalin. Karena kan 5 tahun kita gak maksa ya. Tapi ketika itu dapat sama dia, oh dia bisa praktekkan gitu ya dalam kehidupan. Walaupun sebetulnya tetap ya, balik lagi, orang tua mau ngomong gimana pun, kalau keteladanannya gak ada memang agak-agak berat. Jadi setidak sempurnanya kita, walaupun kita penuh dengan kekurangan dan keterbatasan, seenggaknya kita mengusahakan untuk menjadi teladan yang baik di rumah. Karena anak paling adalah peniru ulung. Peniru, baik itu dari perspektif Islam maupun dari scientific findings-nya gitu ya. Apalagi kalau anak-anak masih kecil ya, mereka belajar itu kan indera-indera pertama yang muncul, yang terlatih. Terus kemampuan belajar mereka sangat-sangat didominasi dengan seeing and listening. Jadi apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, itu yang akan cenderung mereka ikuti. Makanya kemudian anak-anak biasanya gaya ngomongnya bisa ngikutin gaya ngomong orang tuanya. Karena itu yang mereka, begitu banyak mainan anak-anak yang ngikutin mainan orang dewasa, mainan mobil-mobilan karena dia banyak lihat mobil di luar, mainan masak-masakan, dia lihat orang dewasa di rumahnya pada masak. Sekarang ada mainan handphone karena dia ngelihat orang. Jadi sentilan nih. Handphone gitu ya. Ini terus ya. Iya, dan gak jarang ya, maksudnya anak-anak yang kemudian dia mengomentari gitu, orang tuanya bilang anaknya jangan gadgetan terus, tapi orang tuanya juga gadgetan terus. Jadi kan anaknya juga mikir ya. Dan orang tua juga perlu memisahkan, ngajarin anaknya bahwa ini gadget nih dipakai untuk hal yang bermanfaat, untuk bekerja, untuk belajar gitu. Maka anak-anaknya juga nanti insya Allah akan bisa memisahkan lah gitu. Karena gadget kan cuma alat ya, tinggal gimana kita makainya gitu. Kurang lebihnya. Kejawab gak ya? Kejawab banget dong kemana-mana. Dan bahkan aku jadi ini reminder bahwa sebagai orang tua kita tuh lifelong learner ya. Jadi kan makanya penting sekali, so true. Ya kan, penting sekali. Kadang narasinya ya perempuan harus berpendidikan ya. Kadang dibilang kan ngapain perempuan pendidikan, ujung-ujungnya di rumah lah. Justru kita butuh ya rasa belajar itu, pendidikan itu untuk nanti menanamkan, mendidik anak. Karena tadi juga tercermin banget ya Teh, kayak ketika anak butuh penjelasan gitu, kenapa aku harus belajar, kita harus bisa reasoning gitu kan. Dan itu kan yang diajarkan oleh pendidikan. Sebenarnya pendidikan gak cuma ilmu eksak aja, tapi juga cara kita berpikir, cara kita reasoning ya. Kalau kita cari merumuskan masalah, dan itu nanti sebenarnya akan kepake gak sih pas mendidik anak. Apalagi pas anaknya udah semakin gede, semakin banyak pertanyaan, itu akan harus putar otak nih kita. That's one thing. Tapi
itu satu hal ya. Tapi kayak buat Teteh sendiri, pada saat Teteh dulu di New Zealand ya, sempat waktu itu Teteh sebenarnya nggak mau nikah muda. Jadi I aimed to get married at 30. Oke, mirip aku paling juga. Cepat. Aku juga. Terus kayak ternyata 26 kalau aku. Masya Allah. Takdir, Masya Allah. Waktu itu gak mau banget nikah cepet-cepet, karena ngebayangin kalau nikah tuh bakal terkerangkeng and you can't do anything afterwards. Itu karena narasi-narasi di sekitar. Betul. Sama dong Teh. Terus abis itu belajar tentang Islam, ternyata gak gitu ya gitu. Jadi terlepas tadi narasi bahwa ngapain sih menuntut ilmu tinggi-tinggi kalau misalnya nanti punya anak ini begitu dan sebagainya. Di dalam Islam, the act of learning itself is rewarding. Kayak aktivitas belajar itu sendiri, terlepas nanti apakah apa yang dipelajari itu betul. Misalnya belajar engineering, ya in MIT, Insya Allah ya gitu. Maksudnya ketika itu dilakukan karena Allah, itu sendiri sudah merupakan act of ibadah gitu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan barang siapa yang menempuh suatu jalan, kata Rasulullah SAW, yang di dalamnya terdapat ilmu, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Jadi kayak misalnya narasi tadi ya udahlah kalau gitu perempuan cukup belajar hal-hal yang dibutuhkan dalam proses mendidik anak. Enggak terbatas di sana. There are so many things in this world. There are so many problems, dan kita sama-sama kok, baik laki-laki maupun perempuan, diberikan potensi oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi bagian dari solusi ya, sesuai dengan kapasitas masing-masing, sesuai dengan passion masing-masing, sesuai dengan peluang yang ada di hadapan masing-masing. Jadi buat teman-teman yang lagi mau menuntut ilmu, Bismillah gitu ya. Selama persyaratan mendukung ya, support system ada, apa segala rupa gitu. Bener banget, karena ya gak usah pikirin outputnya apa untuk apa dulu. Tapi dalam Islam pun ya, seseorang yang menuntut ilmu tadi ya Teh sempat menuntut ilmu juga yang kan, bermanfaat. menuntut ilmu yang bermanfaat ya udah merupakan bentuk kita ibadah dan kemuliaan gitu ya. Kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi karena gimana kita mau beramal solih atau mau berkontribusi di masyarakat kalau nggak ada ilmunya ya. Kayak misalnya orang bilang, udahlah perempuan di rumah aja gitu. Terus pernah seberapa banyak yang ngalamin pada saat hamil terus mau ke dokter kandungan, sedikit dokter kandungan perempuan susah nyarinya. Kayak Teteh kan sakit ginjal ya, ginjalnya ginjal akut, udah diangkat juga anyway. Waktu itu susah banget nyari dokter ginjal yang perempuan, yang betul-betul ahli bedah di penyakit yang kemudian Teteh iniin. Jadi ya kita butuh perempuan-perempuan di sana juga, dan ada juga perempuan-perempuan dengan keistimewaan yang luar biasa, yang ya sayang kalau potensinya kemudian tidak difasilitasi gitu. Selama tadi ya suaminya dan anak-anaknya hak-haknya bisa tertunaikan, ada support system dan sebagainya. And by the way, punten Sabrina, tadi Teteh senang banget ketika Sabrina bilang lifelong learner. Kita adalah lifelong learner, pembelajar sampai akhir. I think that's a very important notion, karena Teteh nggak tahu Sabrina ngerasain atau enggak, but me as a millennial mom gitu ya. Sama dong Teh, millennial. Aku bukan Gen Z. Sure, you look like Gen Z. A lot younger. Amin. Kayak ada semacam, Teteh gak tahu berapa banyak ibu-ibu yang ngerasa bahwa kayak kita ini dituntut untuk sempurna in every single thing that you do. Dan itu kayaknya sesuatu yang kita harus berdamai bahwa kita tuh gak sempurna loh. Karena kadang-kadang akhirnya muncul tuh narasi-narasi, saya ibu yang gagal karena gak sempurna. Gitu ya. Bahkan definisi sempurna itu apa ya Teh? Gitu ya. Betul. As a human being, mau dari sisi psikologinya bilang bahwa kita gak akan sempurna. Dari sisi Islamnya sendiri, Rasulullah SAW sendiri menyampaikan kita gak sempurna. Kata Rasulullah SAW, ya keturunan Adam itu akan melakukan dosa. Yang terbaik adalah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So it's crazy to think that you'll be a perfect mother. But tapi ketika kita percaya sama Allah, kita yakin bahwa ketika kita punya anak ya, Allah sudah menetapkan kita adalah ibu yang terbaik untuk mereka. Itu yang kemudian kita usahakan. Kalau kita salah, ya udah kita perbaiki. Kita gagal, ya udah kita coba lagi. Gitu. Sama halnya seperti tadi ya, kalau manusia pasti akan berdosa. Tapi bagaimana kita
bertaubat, bounce back gitu dan sadar ya. Itu sama hal juga dengan parenting. Mungkin kita nggak sempurna juga, kita kadang kelepasan, tapi gimana kita bounce back ya. Jadi suka banget sih tes supaya kita nggak kayak demot dan menuntut diri kita lebih keras gitu ya. Betul, nah Teh, tadi kan aku suka banget sama konsep dan ini emang sering banget aku baca di buku ya, bahwa anak tuh yang penting adalah secure attachment di awal yang bisa jadi landasan mereka nanti untuk confident ya, dan juga percaya sama diri mereka sendiri. Tapi Teh, sekarang kan misalnya nih kadang society sedihnya ya seringkali menjudge working mom yang mungkin memang ada tuntutan untuk bekerja di luar, yang mungkin secara kuantitas tidak selama itu dengan anaknya, yang anak dari ibu yang mungkin stay at home mom gitu ya Teh. Jadi bagaimana ya Teh sebagai mungkin ibu yang, aku yakin banget ibu yang working mom tuh bukan ibu yang lebih kurang gitu. Tapi bagaimana nih kuantitas versus kualitas dengan misalnya jumlah waktu kita tidak banyak bersama anak tuh, apakah bagaimana bonding itu bisa tetap terbangun gitu Teh. Jadi yang pertama ya, ini kalau secara saintifiknya dulu nih. It goes back to Harvard studies again. Studies aja kita yang aman ya. Udah diiniin. Jadi ternyata menariknya ya, hal-hal yang sangat berdampak kepada perkembangan arsitektur anak, arsitektur otak anak gitu ya. Itu ternyata bukan sesuatu yang besar tapi once in a while, tapi dia sesuatu yang regularly, daily gitu. Walaupun itu sedikit. Jadi kalau kayak ada salah satu profesor di Erika Komsar, I think her name, beliau menyampaikan kalau ada working moms yang kemudian mau build relationship sama anak-anaknya, make sure you do it daily. It's okay kalau misalnya realitanya ya di lapangan nih, kita bicara Jakarta, Jabodetabek, commute back and forth, like macet. Betul dan sebagainya, kayak pergi gelap dan pulang gelap, mungkin ketemu anak 30 menit, 40 menit. Make sure that 30 minutes is worth it gitu. Benar-benar kemudian dioptimalkan. Taruh dulu handphonenya, taruh dulu laptopnya. Kalau ada yang bawa kerjaan nanti dulu. Betul-betul hadir jiwa dan raga, being present, untuk betul-betul mau connect sama anak-anak. Dan ketika punya waktu yang sesempit itu, nanti dulu deh nanyain PR-nya, nanti dulu deh ngasih pembebanannya. Tapi betul-betul building connection. Terserahlah building connectionnya mau sambil baca buku, mau ngobrol ngalor ngidul, mau sekedar peluk-pelukan, mau sekedar ngeliatin langit-langit, mainin bayangan dan sebagainya. Intinya adalah spending quality time together. And it will be different building quality time sama anak yang usia 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. That's why it's really important to know your children. Kayak masing-masing nih kayak gimana. Itu dari sisi scientific findings-nya. Jadi apa yang terjadi daily tadi, itu sudah otomatis nanti makin lama makin menguatkan si arsitektur otak anak ini dalam bab emotional attachment-nya. Itu satu sisi. Dan Masya Allah, Teteh kayak ngerasa sangat-sangat bersyukur ya, di dalam Islam sendiri Rasulullah SAW ngingetin kita bahwa amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah amalan yang continue, walaupun itu sedikit. Itu juga berlaku. Yeah, that's very impactful statement. Karena kita kadang ngerasa aku nggak tamat satu jus nih selama berapa nih, kayak jadi kan kita punya target besar gitu ya. Jadi ya untuk kita maju udah intimidated duluan, tapi ternyata amalan kecil yang penting dicintai konsisten oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah amalan yang continue walaupun itu sedikit. And it is applied in so many things in life. Bukan hanya seorang ibu tadi ngebangun quality time, tapi juga ayah ke anak-anaknya. Para ayah yang dengan kondisi ya luar biasa, tantangan ekonomi zaman sekarang gitu, kadang-kadang nggak punya pilihan kecuali ya bekerja yang luar biasa gitu, punya waktu yang sedikit, nggak apa-apa sedikit, tapi asalkan tadi konsisten ya, konsisten dilakukan gitu. Itu di dalam Islam. Terus kayak misalnya the power of barokah, dan Teteh suka menyampaikan ini di mana-mana gitu ya. Ini kita udah nggak ngebahas lagi apakah si ibu ini bagusnya bekerja atau tidak ya, itu udah selesai lah, itu pembahasan yang lain berkenaan tentang syarat-syarat ibu bekerja, ini udah selesai. Ini memang udah yang terbaik ibunya bekerja. Apa yang kemudian bisa dilakukan selain dari amalan yang continue tadi gitu? Jaga keikhlasan dan kemudian perbanyak doa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. It sound very cliche, but it is so true. Karena ketika kita ikhlas melakukan segala sesuatu karena Allah, Allah yang nanti akan ngurusin urusan-urusan kita. Dan ketika kita tawakal sama Allah, tawakal itu kan kita berserah ya, menyerahkan hasil itu sama Allah Subhanahu Wa Taala setelah kita sudah memberikan yang terbaik yang kita mampu.
maka Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaga. Yang bikin stressful adalah ketika si para bunda-bunda tadi dengan segala kekurangan dan keterbatasannya menggantungkan nasib anaknya sama dirinya. Memikirkan banget hasilnya juga ya Teh. Hasilnya tapi digantungkannya tuh sama diri dia. Gue gak akan bisa jadi ibu yang baik soalnya gue ketemu anak gue cuma gini. Oh, itu aja udah ada act of menggantungkan kepada diri kita sendiri. Betul. Padahal remember gitu, segala sesuatu itu dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi kalau misalnya kita betul-betul ikhlas, lakukan semuanya karena Allah. Memang kita tahu kita melakukan pekerjaan pun pekerjaan yang bermanfaat, yang di sisi Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi pahala kebaikan gitu ya. Kita sudah berusaha semampu kita di luar jam kerja kita untuk betul-betul all out untuk anak-anak, dan kemudian kita betul-betul berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Doa ini kan sederhana ya. Very, very simple gitu. Kayak setelah sholat kita doa. Lagi mau kerja doa. Ingat sama anak. Doa. Tapi pertanyaannya itu dilakukan atau enggak? Gitu kan ya. Padahal kalau itu betul-betul dilakukan, Allah Subhanahu wa taala udah janji ujibu da'watad da'i idza da'an. Gitu kata Allah, aku mengabulkan doa hamba-hambaku yang berdoa kepadaku. Jadi kalau kita betul-betul berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, mudah banget bagi Allah Subhanahu wa taala untuk ngejaga anak-anak kita. Nah, yang jadi PR tadi gitu. Kadang-kadang ya justru itu bagian yang dilupakan kan. Ketika ada masalah sama anak nih, giliran curhat sama temennya bisa 3 jam gitu. Giliran doa setelah sholatnya udah males banget gitu. Assalamualaikum, amin, selesai gitu. Benar lagi ya. Itu hal kecil ya, tapi hal kecil sederhana suka miss. Makanya stres ya. Aku jadi ngerti kenapa sumber stres itu dari mana. Betul. And it doesn't take a lot of energy to do that. It doesn't take a lot of time. And you can do it anytime. Bisa dilakukan kapanpun. Dan setiap kali kita berdoa, sebetulnya kan kita mengafirmasi diri kita sendiri ya. Bedanya antara sekedar positive affirmation dengan doa adalah, Tante Teteh juga waktu pas S2 belajar mindfulness, because I took stress management, tapi itu bab yang lain. Tapi intinya kalau positive affirmation kita cuma bicara tentang kekuatan kita. Oh, aku yakin aku bisa. Oh, gue bisa kok jadi ibu yang baik. Oh, gue bisa. Siapa yang ngejamin? Tapi ketika kita berdoa, kita bilang sama Allah, ya Allah, dengan kekuasaanmu mampukanlah aku. Ya Allah, engkau maha pengasih, maha penyayang. Karuniakanlah kasih sayangmu kepada kami. Ya Allah, engkau adalah al-alim, al-hakim, maha mengetahui, maha bijaksana. Tidak mungkin engkau menguji kami dengan sesuatu yang kami tidak mampu dan sebagainya. Itu tuh, that's a very powerful effort gitu. Untuk kemudian baik untuk otak kita, untuk hati kita, dan tentunya di gaib ya. Ini alamnya gaib ya. Kita nggak tahu nih gitu. Di dunia gaibnya dalam tanda petik ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kalau Allah mengaruniakan keberkahan itu, nggak ada yang bisa menarik keberkahan itu gitu. Karena itu kekuasaan Allah. Aku ngelihat benang merahnya adalah ya, kalau afirmasi itu kan sebenarnya positif untuk diri kita ya, apa yang kita lakukan, tapi jangan sampai hasilnya juga menggantungkan pada diri kita. Kalau kita berdoa kan lebih kita menggantungkan kepada sama Allah, sama kekuatan yang jauh lebih besar lah dari diri kita. Itu mungkin yang bisa bikin hati lebih tenang ya Teh ya. Betul. That's why jadi reminder sih. That's why you need iman. Like the definition of iman itself, kalau kita buka di Quran surah Al-Baqarah di awal-awal tuh yuminu nabil ghaib, meyakini yang gaib, yang nggak kelihatan. Kenapa orang malas doa? Karena nggak kelihatan efek dari doa itu. Setiap kali kita udah selesai berdoa kan nggak ada yang nerima notifikasi. Oh, your doa has been accepted. Kita nggak tahu, hanya percaya ya Teh. Ya nggak percaya. Atau misalnya ketika lagi belajar menuntut ilmu atau lagi sholat dapat notifikasi udah dapat pahala sekian-sekian ya nggak ada. Nah, kita harus yakin bahwa oh ya, ketika kita doa Allah menyaksikan, Allah menjawab, dan nggak ada doa yang sia-sia. Itu butuh keyakinan gitu. Keren banget sih Teh ini. Aku rasa ini tuh kayak reminder hal kecil yang suka kita lupakan gitu. Itu kan udah nasihat dari lama ya, jangan lupa berdoa. Cuma dalam prakteknya tiap hari, alhamdulillah tadi udah dibahas ya Teh. Jadi semoga, aku yakin banget tadi itu insya Allah bermanfaat buat aku pun ya, reminder. Nah Teh, aku pengen menyentuh sedikit ke Teteh kan dulu ya sampai S2 kuliahnya, pokoknya juga lumayan aktif dalam dunia akademik ya Teh. Aku pengen menyentuh sedikit. Kenapa akhirnya Teteh memutuskan untuk anak-anak Teteh nih 3-3-nya ambil jalur homeschooling dan bukan pendidikan formal gitu ya Teh. Jadi kan aku penasaran banget, pasti ini ada hasil riset, hasil pertimbangan pribadi Teteh ya yang akhirnya oke, mantap nih gitu. Subhanallah. Oh, okay, I really need to be careful to answer this one.
singkat ceritanya ya, sebetulnya awal mula homeschooling itu adalah kind of kebetulan. Karena pas pulang dari Melbourne, si anak-anak ini ngomongnya kebanyakan bahasa Inggris. Karena mereka pada saat usia mereka belajar ngomong, mereka di Melbourne. Tapi sehari-hari bahasa Indonesia, tapi ada bahasa Indonesianya, cuman waktu zaman di Melbourne memang kebanyakannya bahasa Inggris. Karena kami pengen mereka bisa ngobrol sama orang kan ya. Jadi pas pulang ke Indonesia, kita mau nyari preschool yang bahasa Inggrisnya bagus supaya mereka bisa belajar dengan baik gitu. Dan sayang aja gitu ya udah bisa bahasa Inggris kalau lupa. Itu harganya mahal banget. International school untuk preschool itu gitu. Nggak sesuai lah sama budget kami gitu. Jadi akhirnya nyari lah ke sekolah yang sesuai budget, tapi kayaknya kurang. We were not satisfied enough dengan makanya tadi Teteh bilang ini harus hati-hati banget nih. Personal, ini cerita personal. Cerita personal ya. Jadi mungkin bukan sekolah yang ada di teman-teman, tapi sekolah yang waktu itu kami kunjungin kayaknya kenapa gurunya begini ya, gitu, kenapa gurunya begitu, gitu. Sementara anak-anak udah punya basic Al-Quran lah sedikit-sedikit, basic bahasa Inggris sedikit-sedikit. Jadi akhirnya ya udahlah, toh anaknya juga masih kecil, masih preschool ini kita ajarin di rumah aja. Dan karena waktu itu Teteh jadi dosen, masih ada certain level of flexibility lah gitu ya. Jadi masih bisa dari segi waktu ya. Dari segi waktu. Suami juga waktu itu masih S2 dan S2-nya kampusnya deket kan di ITB dan kampus yang tempat Teteh di DU. Jadi deketan, gampang lah kita ngatur waktunya gitu. And then it turned out pretty well. Si anak-anak ini kemudian ya Masya Allah gitu ya, bismillah bifadlillah. Kayak Maryam itu bisa baca umur 4,5 tahunan, Yusuf itu bisa baca umur 5,5 tahunan ya. Jadi pas kita mau masukin ke SD tuh jadi mikir, nih kurikulum SD kelas 1-nya mereka baru belajar baca ya. Terus matematikanya mereka akan belajar numerasi yang dasar dan sebagainya yang mereka udah gitu. Jadi kita kayak akhirnya sama suami ngobrol, sayang juga ya kalau mereka kemudian harus lama di sekolah, tapi kemudian mereka hanya mengulang apa yang sebelumnya mereka sudah pelajari. Akhirnya ya semakin nyari-nyari lah komunitas. Alhamdulillah waktu itu di Bandung cukup banyak komunitas homeschooling. Terus kita ngurusin terkait legalisasi dan sebagainya supaya dia tetap bisa mendapatkan hak-haknya ya sebagai warga negara Indonesia. Jadi sekarang kalau status secara legalisasinya sama aja sih kayak anak-anak biasa, gitu ijazah ya. Dan sebagainya sama aja. Dan ya udah akhirnya daftarin ke sekolah yang kami bisa tetap homeschooling. Berjalan terus sampai sekarang, setiap tahun kita evaluasi dan akhirnya pun sampai sekarang terus berjalan karena kayak misalnya contoh nih Yusuf kelas 5 ya. Dia senang banget matematika. Jadi kayak kurikulum matematika selama 1 tahun dia udah selesai di waktu 1 bulan. Jadi di sisanya dia bisa belajar yang lain. Jadi Teteh ngerasa kayaknya kalau sekarang dibalikin ke sekolah kayak mungkin belum sekarang deh. Jadi benar gitu. Coincidence keterusan gitu ya. Keterusan aja gitu. Terus kayak misalnya dia senang geography, dia senang history, dia senang physics, dia senang apalagi chemistry. Walaupun masih dasar-dasar ya. Dan Teteh tahu itu belum masuk di kurikulum nasional kita. Jadi kayak yang sayang ya kalau kemudian waktunya nanti banyak di sekolah dan dia tidak terakomodasi dalam bab itu. Nah yang Maryam si anak kedua ini memang dari kecil dia agak cukup menonjol lah gitu. Dia memang kan kayak bisa baca aja umur 4,5 tahun gitu. Jadi dia senang banget nulis cerita. Jadi dia udah punya beberapa cerita yang dia tulis. And untuk seorang anak nulis pakai tangan dan dia suka nulis pakai tangan karena dia suka bikin karakter-karakter dan sebagainya, itu kan butuh waktu ya. Dan waktu itu sempat ngobrol sama Maryam mau nggak sekolah, tapi kalau sekolah nanti jamnya sekian sampai sekian. Terus dia bilang, terus Maryam kapan nulisnya? Ya udah punya opini gitu. Sementara kalau di rumah dia bisa bisa nulis tuh banyak banget lah waktu, bisa ngegambar banyak waktu lah yang bisa dia pakai. Terus kan dia sangat-sangat mungkin bukan atletik lah, dia senang banget olahraga. Jadi hampir setiap pagi dan sore dia akan main sepeda, main bola kaki ya, dan seterusnya. Jadi dia bilang, aduh kalau nanti sekolah harus pagi-pagi dong, nggak bisa naik sepeda dong. Dia bilang, nggak, Maria mau tetap homeschooling aja. Jadi ya udah gitu. Jadi kayak ya itulah gitu. Keren sih Teh. Tapi kan tadi Teteh dari preschool ya. Itu berarti kan sama suami ya kayak memberikan kurikulum dan ngajarin langsung hands on berarti ya. Itu menstrukturkannya gimana? Apakah
melihat dulu nih, oh kalau umur segini milestone-nya apa aja, terus dibawa kayak cara mempraktekkan itu di rumah gimana nih Teh? Karena mungkin buat teman-teman juga yang belum pengen masuk preschool ya kan ada juga ya, tapi pengen juga mendidik anaknya di rumah gitu Teh. Kita bisa mulai dari mana? Alhamdulillah ya, kita generasi milenial ini dan Gen Z mungkin nanti ya, kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan peluang belajar itu bisa di mana saja gitu. Jadi kayak kurikulum it's very accessible, kayak anak-anak kalau saya mempelajari kurikulum, saya akan combine-kan antara kurikulum nasional supaya anak-anak saya bisa mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara Indonesia. Betul. Kurikulum nasional. Terus kurikulum internasional juga bisa kita akses. Jadi kalau misalnya mau tahu nih, kurikulum Cambridge tuh ngajarin apa sih? Kurikulum IB tuh ngajarin apa? You can look it up. Dan kemudian sebenarnya bisa segampang itu. Yes, as easy as that. Jadi dan banyak banget yang dia overlap satu sama lain. Jadi kayak ketika Teteh bilang kurikulum internasional dan kurikulum nasional itu bukan berarti totally separated, nggak sepenuhnya terpisah, tapi banyak yang kemudian sama aja ya. Misalnya bisa dikombinasikan gitu ya. Kayak matematika itu kan banyak banget yang kemudian sama-sama aja gitu ya. Science banyak yang sama-sama aja gitu ya. Terus kayak kurikulum Islam gitu misalnya, di dalam Islam kita perlu ngajarin aja banyak banget. Kalau di dalam Islam itu yang perlu diajarkan untuk anak-anak usia dini itu sesuatu yang very very practical, kayak value iman gitu. Itu kan bukan sesuatu yang kita dudukin anak kita terus kasih mama tahu mau ngajar assalamualaikum kan nggak gitu ya. Tapi itu kayak banyak banget yang bisa diajari dari daily life. Jadi kita nggak harus setiap hari mengalokasikan waktu khusus anak itu harus duduk belajar tafsir ini apa segala macam, nggak. Banyak banget dari aktivitas sehari-hari. Jadi si berbagai kurikulum tadi bisa disesuaikan sama anak. Paling mungkin perks-nya being a homeschooler adalah kan ada challenge-nya ya, tapi ada perks-nya juga. Kurikulum yang dibuat tadi itu kan biasanya mengeneralize ya kemampuan anak-anak. Nah, ketika kita homeschooling, kita bisa menyesuaikan dengan kemampuan anak. Jadi misal nih dia ahead gitu ya, dia udah lewat nih dari yang kurikulumnya, misalnya kurikulum nasionalnya harusnya belajarnya ini. Dia udah selesai, jadi kita bisa move on ke yang lain tanpa harus menunggu teman-teman yang lain kan. Kalau di sekolah dia harus nunggu teman-temannya. Betul. On the contrary, ketika dia misalnya punya challenge di bidang tertentu yang dia misalnya kurang kuat, kita bisa ambil waktu lebih lama gitu loh untuk betul-betul memastikan, karena nggak dikejar-kejar kan, nggak dikejar-kejar sama timeline tadi. Walaupun tetap ya, kalau ada yang mau homeschooling, make sure seenggaknya dia tidak tertinggal dengan kurikulum nasional, karena kurikulum nasional tuh jadi bar minimumnya banget lah gitu. Nah tadi kan juga kalau aku dari ngobrol sama Teteh ya, kayaknya anak Teteh Masya Allahnya punya drive untuk belajar ya. Tadi pelajaran setahun bisa jadi sebulan, dan ini tuh menarik banget, pengen aku tanya karena kan kalau di sekolah yang formal itu kan kita ada temen dan kadang ada ranking ya, itu untuk menumbuhkan rasa kompetitif gitu ya. Nah kalau misalnya homeschooling ini gimana Teh? Karena lucunya misalnya aku berkaca nih dulu aku kan les piano. Mamaku seorang guru piano yang juga jago banget, tapi juga salah satu alasan mamaku, kamu tapi tetap les deh di sini, itu supaya aku disiplin gitu Teh. Karena mungkin takutnya kalau sama mama nanti aja deh man. Nah itu tadi gimana Teh kalau di konteks sekolah anak, bagaimana cara tetap menumbuhkan rasa semangat kompetitif walaupun mungkin gak banyak teman kanan kiri untuk berkompetisi ya seperti di sekolah formal. Teteh coba pisahin ya antara semangat belajar sama kompetitif tadi ya. Beda ya definisinya ya. Jadi kalau kayak semangat belajar ya alhamdulillah ya. Semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sih di titik ini belajar itu udah sesuatu yang embedded dalam kehidupan mereka ya. Jadi kayak Teteh nggak pernah anak-anak itu ngebantah Teteh kalau Teteh ngajarin mereka ya. Alhamdulillah banget. Jadi kayak untuk menumbuhkan semangat belajar mereka juga, karena tadi udah ada dari kecil udah terjaga attachment terawat, tadi ya Teh. Attachment satu hal. Tadi kita belum sempat ngebahas ya. Di dalam Islam itu Allah Subhanahu wa taala bilang bahwa setiap manusia itu lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah ini maksudnya fitrah tauhid dan seluruh turunannya.
Nah, di bagian dari fitrah ini sesuatu yang udah embedded by default, it's in you gitu, it's within you gitu, within yourself gitu. Nah, termasuk di dalam fitrah tersebut fitrah belajar. Jadi nggak ada anak-anak yang tiba-tiba malas, anak-anak yang tiba-tiba dia nggak suka belajar, anak-anak yang tiba-tiba begini begitu dan sebagainya, nggak ada gitu. Sebetulnya semua manusia itu sama Allah Subhanahu Wa Taala sudah diciptakan sebagai pembelajar. Sehingga tugas orang tua sebetulnya merawat si fitrah itu gitu. Si sifat yang sudah natural tadi dijaga, maka insya Allah si anak ini akan senantiasa semangat untuk belajarnya itu akan terjaga terus gitu. Kalau tadi bicara tentang semangat belajar kayak bayi gitu misalnya, nggak ada tuh yang ngajarin bayi untuk kemudian dia bisa berjalan atau berlari, kan nggak ada ya. Kamu kalau mau berjalan nanti gayanya emang tekanannya dia sekian, udah ada fitrahnya ya. udah fitrahnya dia mau belajar. Kayak anak-anak yang mau makan ya, ketika dia ngambil sendok, dia pegang pakai tangan, sebenarnya dia mau belajar makan. Tinggal kita fasilitasi. Betul. Nah, itu yang kemudian banyak di teori-teori parenting, baik dalam perspektif sains maupun kemudian dari perspektif Islam, itu diajarkan gimana sih cara kita berkomunikasi dengan baik, mengajar dengan baik supaya si fitrah atau by nature tadi gitu ya, ada semangat belajar itu tetap terjaga. Karena secara by defaultnya ya si anak ini sebetulnya dia senang untuk belajar apapun itu terkait semangat belajar, terkait competitiveness gitu. Di dalam Islam itu masya Allah ya moderat banget. Di satu sisi kita diajarkan bahwa kita ini fastabiqul khairat itu di hadapan Allah, berlomba-lomba dalam kebaikan itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi di sisi lain juga kita tuh diajarkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan di kalangan manusia. Jadi nggak ada yang kemudian misalnya, oh kalau gitu nggak usah ikutan lomba, kan harusnya ikhlas karena Allah, nggak gitu juga gitu. Tapi karena kan berlomba-lomba dalam kebaikan tadi menuntut ilmu gitu. Betul, ya. Menuntut ilmu. Jadi kalau kayak kami nih gitu, kayak Yusuf tuh udah seneng tuh dia ngerjain soal-soal OSN dan sebagainya. Jadi ketika udah ngelihat, oh passion anaknya di sini ya, dia senang matematika, sebetulnya di rumah sudah kami fasilitasi nih, kalau misalnya dia udah siap, mungkin nanti akan mewakili si sekolahnya untuk bisa ikutan OSN dan sebagainya. Moderat aja sih, kayak kami nggak yang kemudian nge-pressure banget, kamu harus menang ini gitu ya, tapi nggak juga yang kemudian melarang anak untuk nggak ikutan kompetisi. Pokoknya ngeliat aja dulu, karena mereka kan, Yusuf kan baru naik ke kelas 5 ya, walaupun banyak banget anak-anak kecil yang udah ikutan competition dari SD kecil-kecil ya, itu kan luar biasa ya, Masya Allah gitu. Nggak bisa dibandingin sama zaman kita betul. Tapi ke anak-anak ya, Teteh ngeliat aja perkembangan mereka seperti apa. Kuncinya adalah lakukan yang terbaik gitu ya, dan fasilitasi yang terbaik, hasilnya mah serahkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi si jiwa kompetitif tadi ya dua sisi tadi ya, di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dan bagaimana terbaik juga di sisi manusia gitu. It's a very good way to put it ya Teh. Dan berarti kan kalau sekarang homeschooling tapi ada sekolah formal yang nggak full gitu ya Teh, sebagai bagaimana itu biasanya? Aku kurang familiar soalnya. Jadi daftar di sekolah tersebut, jadi siswa, tapi sekolahnya kemudian mengizinkan kami untuk tetap melakukan pembelajaran di rumah. Jadi anak-anak cukup ikut ujiannya aja. I see. Jadi ujian bulanan, ujian semesteran, kemudian ada kegiatan-kegiatan yang wajib untuk diikuti yang mereka ikuti gitu. Jadi kayak anak-anak biasa, cuman secara legalnya ya seperti anak-anak biasa. Cuman aktivitasnya aja yang kami kelola mandiri gitu. Berarti Teh kalau misalnya di waktu hari sekolah kan Senin sampai Jumat ya biasanya. Tapi kalau sekarang Teteh udah kembali bekerja dan berarti kan nggak full di rumah lagi, saat waktu sekolah tuh anak-anak tuh udah belajar sendiri atau gimana tuh? Alhamdulillahnya, because I'm a researcher ya, most of the time I do my work at home. Ya. Jadi bisa sambil monitor ya Teh. Jadi dan ya alhamdulillah lah, itu salah satu kebaikan dari teknologi ya. Kalaupun rapat ataupun apa kan banyak bisa online. Ngisi acara pun juga sekarang masih cukup banyak yang online ya, walaupun sekarang mulai bergeser ke offline gitu. Tapi intinya ya salah satu yang sangat-sangat disyukuri juga pada saat milih kerjaan ini juga karena bisa dikerjain di rumah. Walaupun tadi tetap ya alhamdulillahnya karena mereka sekarang udah kelas 4 SD, 5 SD, banyak hal yang mereka bisa pelajari secara mandiri ya.
Jadi belajar karena mereka bisa baca, mereka bisa memahami isi bacaan tersebut. Jadi mereka masuk bab baru, biasanya teteh akan arahkan, coba dibaca dulu, dipahami dulu, mana yang gak ngerti baru tanyain. Jadi kayak keterlibatan teteh sebetulnya tidak sebanyak yang mungkin orang lain bayangkan ya, karena mereka udah cenderung bisa belajar sendiri. Gitu. Berarti gini ya teh, mau nggak mau tuh sekarang kita sekarang kalau ngelihat misalnya soal OSN anak SD udah ajaib lagi, aku rasa tuh harus belajar ulang ya. Berarti sekarang karena homeschooling pun kalau anak-anak ada challenge harus tanya ke tetehnya juga harus mengerti ya memang materinya, berarti belajar ulang lagi teh atau bagaimana tuh? Insya Allah sih kalau materi SD mah kayaknya insya Allah bisa. Kalau SD ya, nanti kali ya yang lebih advance ya. Kayak misalnya orang suka nanya, iya tapi yang ngajarin siapa? Ya insya Allah lah ya. Kita di Indonesia ini kurikulum SD-nya belum terlalu sulit gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan sih ya. Buat nanti ini mungkin pertanyaanku ya. Kalau udah ajaib-ajaib nanti kalau SMP SMA ya. Makanya kayak kami kan terus mengevaluasi nih setiap tahun untuk itu mengevaluasi. Ya. Betul, itu that's very important. Karena kalau misalnya kita sebagai orang tua tahu bahwa bab ini kayaknya kita nggak bisa, mungkin itu saatnya kita mencari professional help gitu. Apakah itu melalui jalur kursus maupun kemudian ke sekolah pada umumnya gitu. Bahkan anak-anak yang sekolah pun ya, yang sekolah formal juga harus evaluasi. Biasanya kan mereka juga akan mengevaluasi kan. Misalnya kurang di sini, makanya kemudian mereka les. Atau misalnya mereka justru sangat bagus dalam satu bidang yang itu tidak terfasilitasi di sekolah, akhirnya mereka kemudian les kan. Itulah kenapa, dan itu bagus kan sebetulnya gitu. Berarti ya, itu ya pentingnya teh. Aduh, Masya Allah, makasih banyak nih teh. Udah gak terasa banget obrolan kita nih, kalau gak dihentiin kayak bakal lanjut terus deh. Cuma di sini aku sangat belajar ya. Mungkin kalau aku boleh rangkum sedikit tentang bahwa menumbuhkan rasa belajar, rasa semangat dan suka belajar ke anak itu adalah lebih kepada memfasilitasi fitrahnya ya. Jadi bagaimana kita sebagai orang tua bisa ya memberi fasilitas, baik itu dengan kita jawab pertanyaannya, bantu arahkan. Terus juga tadi bagaimana beberapa prinsip-prinsip scientific parenting tuh align sebenarnya dengan pembahasan yang sudah ada di Quran, di hadis, dan itu udah dari ribuan tahun yang lalu. Dan pokoknya yang paling aku suka nih untuk empowerment kita para moms ya. Karena justru untuk menjadi ibu tuh penting banget untuk kita punya kesehatan mental, dalam arti fitrah kita di area lain itu juga terfulfill ya. Baik itu kesehatan, juga hobi yang lain, menuntut ilmu. Jadi justru salah ya kalau kita menganggap motherhood itu kita hanya fokus mendidik anak. Untuk mendidik anak, it takes a village, dan juga butuh mental kita yang lebih baik lagi ya teh. Dan itu berarti adalah kita harus terus belajar, kita harus terus menjaga, merawat diri. Jadi yang menjadi orang tua justru harus lebih merawat diri lagi ya. Terakhir teh, mungkin untuk closing, apa nih pesan yang ingin teteh sampaikan kepada new parents out there? Mungkin ya kayak saya gini ya, aku parents yang baru, yang masih new into motherhood. Apa nih mungkin pesan personal aja dari teteh? Sebagai penutup ya, I think I'll touch on this issue about ikhlas ya. Kayak kadang-kadang kita membayangkan ikhlas itu melakukan sesuatu karena Allah saja gitu ya. Cuman dari perspektif itu. Tapi salah satu yang teteh suka berkenaan tentang ikhlas sebagai seorang ibu adalah ketika kita menyadari kalau kita mendidik anak itu, atau sebagai seorang ibu itu kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kita itu tidak akan mudah merasa down ketika kita dihakimi sama orang lain, ketika kita dijudge sama orang lain. Kadang-kadang yang bikin kita ngerasa down kan ketika kita kayak meragukan diri kita karena kita nggak divalidasi atau nggak diapresiasi sama orang lain ya gitu. Atau misalnya dijudge kayak tadi, working mom dianggap begini, dianggap begitu. Yang ibu rumah tangga juga loh dijudge juga. Dijudge juga, sebenarnya serba salah ya kadang ya. Salah. Betul. Jadi kayak penting banget untuk kita menjaga di dalam hati kita, dan kita betul-betul merasakan yang terpenting bagi kita adalah Allah menyaksikan apa yang kita lakukan. Gak peduli orang mau ngomongin apa, karena di hari akhirat nanti yang akan menghakimi kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling tahu struggle-nya kita itu juga adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang paling tahu kenapa kita mengambil keputusan A, B, C, D itu juga adalah Allah Subhanahu wa taala. Mau orang bilangnya kita nggak keren, kita nggak sukses, kita nggak bagus, kita nggak oke, selama apa yang kita lakukan itu kemudian dilihat baik oleh Allah Subhanahu wa taala, ya udah, that's enough. Kayak itu salah satu the true meaning of ikhlas kan ya. Ketika kita terus beramal solih sekalipun
apa yang orang-orang sampaikan kepada kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan ketika kita bisa punya rasa kayak gitu, mudah-mudahan dalam proses mendidik anak, hati kita itu bisa tenang. Karena kita nggak disibukkan dengan pemikiran-pemikiran orang lain tadi. Dan ketika hati kita tenang, insya Allah anak-anak kita pun juga akan mendapatkan keberkahan dari ketenangan kita. Allah alam, mungkin itu kali ya. Ya, Masya Allah Teh, sebuah closing statement yang very strong. Thank you so much Teh, udah sharing nih. Thank you so much. Ilmunya insya Allah akan sangat bermanfaat ya, karena aku pun sebagai new mom banyak banget nih jujur yang udah aku petik. Dan semoga akan bermanfaat juga untuk Launa dan juga para moms di luar sana, para parents ya. Karena parenting it takes a village to raise a child. Thank you so much semuanya udah nonton di episode ini. Kalau ada bagian-bagian yang kalian suka, boleh nih di tag ke Instagram kita atau di @bossmama.society. Terima kasih banyak Teteh. Sama-sama Teteh, terima kasih banyak. Thank you for inviting me. Yay. And I'll see you guys on the next episode. Bye. Bye.